di ID3 Tata Busana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari kata Arab yaitu masdar dari kata alima yang artinya tahu. Menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan biasa yang disebut dengan knowledge dan kedua pengetahuan ilmiah. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah pengetahuan yang sistematis atau ilmiah. Tujuan mempunyai ilmu yaitu terkait dengan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi, sebab berpikir merupakan awal dari peroleh ilmu pengetahuan. Untuk itu, agar semua manusia dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan dari dua sumber ini, maka Allah memberikan panca indera, akal, dan hati kepada manusia sebagai sarana mencari ilmu dan pengetahuan. Dalam sebuah hadis disebutkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam menyebutkan bahwa tidak mungkin seorang bisa beriman dengan menjauhi perintah Allah kecuali memiliki ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba hanyalah ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Urgensi ilmu dalam Islam. Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan mencari ilmu sebagai orang yang berjihad berikut ini. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi dalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu maka dia dianggap berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Integrasi ilmu, iman, dan amal. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ilmu, pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. Apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut perlu dikaji ulang. Untuk itu, dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari iman dan takwa. Kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Keutamaan orang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 menyatakan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Tanggung jawab ilmuwan yaitu
Orang yang berilmu adalah orang yang istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu, baik hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab ilmuwan. Orang yang berilmu adalah orang yang istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu, baik hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat. Di antara tanggung jawab ilmuwan adalah seperti berikut. 1. Menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi guru, memelihara lingkungan alam semesta. Kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. A. Sebab-sebab kemajuan umat Islam. Menurut Badriyatin, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini adalah masa 3 kekhalifahan. Kemajuan ini menurut Duta dipengaruhi oleh 2 tradisi yang sama, mengantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Sebab-sebab kemunduran umat Islam. Setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13. Jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. 1. Kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Malik al-Soleh. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Raja pertama yang memerintah Kerajaan Aceh adalah Ali Muhayyad Shah. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh terjadi saat dipimpin Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai 1637 Masehi. Di wilayah Jawa terdapat Kerajaan Islam Demak, yaitu dipimpin oleh Raden Patah dan ia menjadi Raja Demak yang pertama. Wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia bisa dibagi menjadi 3, yaitu 1. Biokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasihat raja adalah para ulama. 2. Ulama dan karya-karyanya. Ulama Muslim terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Fasuri, seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Ashrul Al-Arifin. Asrul Al-Arifin Bibayan ila Suluk wa al-Tauhid adalah berasal dari Fasur atau Baru, Sumatera Utara. Ulama lain yang terkenal adalah Samsudin Al-Sumatrani, Naruddin Ar-Raniri dari atau Aceh. 3. Arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid di Indonesia.